Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Archandana, nomor BP 19010046. Saya Siska Permatasari, BP 19010033. Saya William Erwin, BP 19010035. Nama saya Intan Permatasari, BP 19010004. Saya Feby Citrawardani, BP 19010049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Pendahuluan, pada pembahasan berikut ini akan dibahas mengenai beberapa teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer yang lebih umum ke dalam 3 bagian: serangan dan penyalahgunaan komputer, rekayasa sosial, dan malware. Yang pertama yaitu serangan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, hacking, antara lain akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Beberapa contoh ilustrasi serangan-serangan hacking dan dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Seorang hacker Rusia menerobos ke dalam sistem Citibank dan mencuri $10 juta dari rekening nasabah. Seorang hacker memasuki komputer pemasok perangkat lunak dan menggunakan saluran terbuka OpenPipe miliknya ke nasabah untuk memasang program Trojan Horse yang kuat pada komputer bank. Hijacking atau pembajakan, pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa pengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Yang ketiga, botnet, yaitu sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang keempat, zombie, yaitu sebuah komputer yang dibajak, biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Dan yang kelima, bot herder, yaitu seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. 6. Serangan denial of service atau DOS, di mana sebuah serangan komputer di mana penyerangan mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email atau web server, yaitu penyedia layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Berikutnya adalah contoh mengilustrasikan serangan-serangan DOS dan kerusakan yang ditimbulkannya. Yang pertama, suatu serangan DOS menutup 3000 situs selama 40 jam pada akhir pekan belanja tersebut dalam setahun. Yang kedua, Cloud9, di mana sebuah penyedia layanan internet bangkrut setelah serangan DOS, menghalangi pelanggan dan konsumennya untuk berkomunikasi. 7. Spamming, secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. 7. Serangan kamus atau dictionary attack adalah menggunakan perangkat lunak khusus untuk menembak alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. 9. Blog. Blog adalah spam blog yang diciptakan untuk meningkatkan situs Google, yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. 10. Spoofing. Spoofing adalah mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah yang lain yang mengirimkan agar mendapatkan kepercayaan dari penerima. Spoofing memiliki beberapa bentuk sebagai berikut. 1. Email spoofing adalah membuat sebuah email, alamat email, mengirim, dan bagian-bagian lain dari sebuah header email agar tempat seperti email tersebut berasal dari sumber lain. Yang kedua, caller ID spoofing, menampilkan nomor yang salah pada tampilan ID penelpon di handphone di penerima untuk menyembunyikan identitas si penelpon. 11. Serangan injeksi adalah menyisipkan query SQL berbahaya pada input sehingga query tersebut lolos dan menjalankan oleh sebuah program aplikasi. Hal ini memungkinkan seorang hacker meyakinkan agar aplikasi menjalankan kode
SQL yang tidak dikehendaki untuk dijalankan. Selanjutnya, rekayasa sosial atau social engineering, teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. B. Rekayasa sosial. Data rahasia. Cisco melaporkan bahwa para pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu, yaitu 1. Belas kasihan, 2. Keserakahan, 3. Daya tarik, 4. Kemalasan, 5. Kepercayaan, 6. Urgensi, 7. Kesombongan. 2. Pencurian identitas atau mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor sosial security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. 3. Pretexting, menggunakan skenario ciptaan atau dalih yang menciptakan legitimasi pernyataan sah dalam pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. 4. Posting, menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Yang kelima, skimming, menggeserkan data kartu kredit pada terminal yang sah atau menggeserkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan berikutnya. Yang keenam, chipping, berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu kredit yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Yang ketujuh, menguping, eavesdropping, mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data yang ditunjukkan kepada orang lain. Salah satu cara untuk memotong sinyal adalah dengan menyiapkan penyadapan. Ketiga, scareware, perangkat lunak berbahaya tidak ada manfaat yang dijual menggunakan taktik menakut-nakuti. Yang keempat, ransomware, perangkat lunak yang menenkripsi program dan data sampai sebuah kebutuhan dibiarkan untuk menghilangkannya. Yang kelima, keylogger, perangkat lunak yang merekam aktivitas komputer seperti keystroke, penggunaan email dikirim dan diterima, situs web seperti yang dikunjungi dan berpartisipasi pada sesi obrolan. Yang keenam, Trojan horse, satu set instruksi komputer yang tidak diotorisasi dalam sebuah program yang sah dan berfungsi dengan semestinya. Selanjutnya, C. Malware. Yang pertama, malware, yaitu segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Yang kedua, spyware, perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. Infeksi spyware yang biasanya tidak disadari pengguna disebabkan oleh: yang pertama, mengunduh program file sharing, peralatan sistem, permainan, wallpaper, screensaver, musik, dan video. Yang kedua, sejumlah situs secara diam-diam mengunduh spyware. Hal ini disebut dengan drive.